Kita akan bicara lebih jauh mengenai ini selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan tema Green Procurement untuk mendukung gerakan revolusi hijau. Langsung saja saya akan memperkenalkan kepada Anda, tidak tanggung-tanggung, ada 4 orang narasumber yang telah hadir yang masing-masing merupakan pakarnya. Pakarnya betul ya Pak. Apa kabar ini berempat sekretaris dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Dr. Rahmadin Muhammad Yusuf. Kemudian ini ada tokoh kita yang sangat kita banggakan, luar biasa, Guru Besar Fakultas Kehutanan WLM yang juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Ristek, adalah Bapak Profesor Gusti Muhammad Hatta. Apa kabar Bapak? Pakar, wah, karena sudah banyak sekali menulis buku tentang pengadaan barang dan jasa. Baik, ada Pak Samsul Ramli. Ini panjang sekali nih, saya agak susah membaca. Gelarnya. Sengaja supaya ngalahin Pak Madin. Iya kan? Juga luar biasa menurut saya, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, tapi hari ini hadir sebagai atau mewakili ya tim Reform Leader Academy. Pak Mirhan, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Oke, sebenarnya revolusi hijau ini adalah suatu pemikiran dari Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sabri Nur, yang beliau melihat kondisi alam kita yang sudah parah gitu kan. Dan itu perlu ditindaklanjuti dengan suatu gerakan yang masif, yang menyeluruh dan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Gitu. Revolusi hijau ini dimulai sebenarnya pada saat tahun 2017, bulan Februari atau Maret itu Pak Gubernur melaunching bersama para bupati, wali kota. Pada intinya revolusi hijau adalah suatu gerakan yang secara menyeluruh melibatkan seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang ke depan, tapi juga masyarakat. Efeknya juga sangat terasa karena memang Kalimantan Selatan ini luas hutannya itu luar biasa. Ada 1,7 juta hektar atau sekitar 48% agar lahan kritis kita yang 640 ribu hektar itu bisa diminimalisir secara bertahap. Idealnya kalau misalnya kita menjalankan sistem yang konvensional, itu waktu yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi lahan kritis kita itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 200 tahun. Dan mungkin kita sudah di mana gitu kan, 200 tahun. Ya, jadi dengan adanya gerakan revolusi hijau ini yang digagas oleh Pak Gubernur itu target kita instan. Jadi ada sekitar 20 tahun insya Allah kita bisa menyelesaikan 640 ribu hektar tersebut. Nah sekarang ini lari ke pengadaan barang dan jasa, kemudian timbullah peraturan gubernur nomor 93 tahun 2018 tentang Green Public Procurement atau GPRO. Atau mungkin kita awali dulu tim Reform Leader Academy. Wah, ada akademi. Silakan. Baik, kita mulai dari tim Reform Leader Academy. Jadi itu sebuah proyek dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mana mengumpulkan semoga putra-putri terbaik di Indonesia yang diberikan pendidikan pelatihan di situ, yang pada prinsipnya untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di Republik ini, khususnya terkait dengan ego sektoral di tiap instansi pemerintahan. Jadi memang ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan kita di Republik ini yang harus diselesaikan secara bersama-sama tanpa menonjolkan ego sektoral di lingkungan instansi masing-masing. Nah kebetulan tema untuk Diklat RLA, Reform Leader Academy kami di saat ini kami laksanakan adalah sinergitas pembangunan hijau di Indonesia. Nah rupanya tema ini juga bergayung bersambut dengan revolusi hijau yang mana telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah oleh karena itu kami dari tim Kalimantan Selatan, kami berlima, termasuk juga di sini saya mohon izin Pak Rahmadin juga adalah salah satu dari tim tersebut. Dari Dinas Kehutanan. Dari Dinas Kehutanan, saya juga bisa perkenalkan di sini ada Dr. Gigi Sapta dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Ya. Ada 2 lagi tim kami yang kebetulan tidak bisa hadir di sini, yaitu Pak Fitri Hernandi dari Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Ibu Ina dari beberapa sektor. Kepala Biro Kesra. Ya. Nah, pada saat itu kita berlima berembuk dan bersepakat bahwa Green Public Procurement lah yang kita ambil.
Artinya kita adopsi dan kita adaptasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi perlu kami dapat jelaskan juga bahwa Green Public Procurement adalah pengadaan barang jasa yang prosesnya bukan hanya berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah, terhadap peningkatan kualitas perekonomian, tetapi juga meminimalisir terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengadaan barang jasa tersebut. Nah, sehingga proses pengadaan barang jasa itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ada 4 kategori yang kami susun terkait dengan apa itu pengadaan barang jasa yang ramah lingkungan. Tentu yang pertama adalah barang jasa itu bahan bakunya adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, diproses juga secara ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, ketika digunakan itu hemat energi dan rendah karbon. Kemudian yang keempat, jika barang itu sudah tidak digunakan, artinya harus dibuang atau dihapus, itu dapat didaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Memang kalau saya amati begitu ya, kita di Indonesia ini banyak yang boros. Itu pengamatan saya. Jadi sekarang gerakan kita ini yang penting justru bisa nggak menyadarkan orang jangan boros. Seperti air aja gini loh. Tidak dihabisin sering di botol yang plastik itu. Ini untung nggak pakai plastik, saya senang sudah ini. Saya ada TPRI bagus ini memberi contoh. Jadi harus coba bayangkan. Sekarang ini karena kualitas air jelek, itu biaya mengolah air minum itu mahal sekali. Begitu dinaikin harganya protes masyarakat. Nah tapi kok kita sembarangan ke sungai itu membuang sampah apa segala itu ya. Nah oleh karena itu jadi kita sama-sama lah ya. Semua bergerak. Jangan melihat orang, mulai dari diri kita sendiri. Bergerak tuh jangan pikir besar-besar, mulai dari yang kecil. Kalau saya amati tuh beberapa kantor, itu memang boros juga tuh. Katakanlah begini, ini ada lembaran kertas ini. Pada kertas ini baru di depannya aja yang dicoret-coret. Ini masih bagus ini. Kadang-kadang sudah dibuang begitu loh. Nah itu sayang sekali itu ya. Jadi kita akhirnya kalau 1 SKPD aja itu sudah berapa rem itu ya. Kemudian kali berapa SKPD, apalagi di perguruan tinggi, bikin skripsi, tesis, dicoret sama dosen, buang lagi, banyak lagi. Makanya kita sekarang berusaha bagaimana konsultasi itu lewat online aja lah sudah mengurangi. Ini termasuk yang procurement ini kan maksudnya begitu. Mengurangi kertas, mengurangi tinta. Selama ini bahwa Pak Samsul sebagai pakar pengadaan barang dan jasa itu selalu mengedepankan bagaimana pengadaan barang dan jasa itu sesuai ya dengan aturan. Lah ini belum selesai nih kayaknya menurut saya sosialisasi mengenai itu gitu kan karena orangnya cuma satu nih ya 13 kabupaten kota. Sekarang udah bicara bagaimana pengadaan barang dan jasa juga harus selain taat prosedur dan taat hukum dan taat aturan juga harus berwawasan lingkungan. Tambah ribet nih ya. Jadi poinnya adalah pada waktu itu saya ingin menerbitkan ini bahwa kita bergerak dari satu gerakan yang tindakan yang tadi kata Pak Prof tadi bahwa tindakan yang sederhana, yang kecil. Ketika kita berbicara kertas, misalkan orang membeli kertas itu biasalah beli di ini. Padahal kalau kita konsolidasikan semua kebutuhan kita, ternyata kertas itu berdampak besar terhadap lingkungan. Misalkan ada satu penelitian di UGM, Pak Sujarwito bilang 1 rim kertas itu sama dengan menghabiskan 1 pohon 5 tahun tanam tumbuh. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita menyusun tesis misalkan atau menyusun skripsi, itu sudah berapa rim kertas yang kita habiskan, ternyata berapa pohon yang perlu kita tanam lagi. Tapi itu tidak kita pikirkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari belanja pemerintah ini besar. Misalkan APBN kita saja sekitar 2.222 triliun. Kemudian belanja di APBD Provinsi 2018 misalkan 2,5 triliun. Nah sekarang dengan kapasitas belanja yang seperti itu, kita membeli kertas itu berhubungan dengan eceran gitu. Sehingga kita tidak bisa mengatur kertas mana yang harus kita beli. Singapura itu kebijakan pembelian kertasnya sangat dekat dengan yang namanya eco-label. Jadi kertasnya itu harus berasal dari hutan alam, itu pertama. Kemudian ada batasan kadar klorin yang harus jika ada produk-produk baik itu produk lokal maupun produk dari luar yang menyebabkan pelanggaran terhadap dampak lingkungan, mereka tidak segan mencabut eco-label itu. Dan ketika eco-label itu dicabut, ini pemerintah semua bergerak untuk tidak menggunakan produk itu. Terakhir dari Prof untuk
pemerintah provinsi Ya. dan kabupaten kota lainnya yang Baik. belum ya, yang Baik. insya Allah segera melakukan hal yang sama dan juga masyarakat. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus mendukung gerakan revolusi hijau. Karena alasannya kondisi lingkungan hidup kita di Kalsel ini terus terang jelek ya. Itu buktinya setiap tahun dikeluarkan indeks kualitas lingkungan hidup. Kita di urutan ke-26 dari 33 provinsi. Aduh. Jadi jelek sekali. Dan faktanya memang benar kualitas air jelek. Ya. Kemudian tutupan lahan kita juga jelek. Ya, Pak? Ya, sekarang 19 ya, alhamdulillah. Protes. Oh iya betul, ya betul. Protes yang disebut. Baru terbit ya. Yang berarti yang untuk 2017 berarti itu. Ya betul. Jadi sekarang udah syukurlah sudah naik. Nah jadi maksud saya ini oleh karena itu gerakan ini perlu didukung dan saya kelihatannya melihat serius nih pemerintah nih. Buktinya apa? Gerakannya memang jalan terus. Kemudian perda sudah 2 yang diterbitkan untuk mendukung itu, malah ada 2 lagi yang disiapkan. Kemudian juga pendanaan kelihatannya terus dilakukan dan procurement yang green procurement ini saya lihat ini adalah memperkuat sebetulnya. Jadi kalau yang tadi lebih banyak di hulu, katakanlah seperti gerakannya, ini di hilir. Jadi kita mencegah lah sebelum produk ini keluar, kita cek dulu di hilirnya. Makanya ada istilah ekolabel macam-macam itu kan. Jadi saya kira ini komplit lah. Jadi yang penting sekarang, marilah kita secara individu, dan mengajak keluarga, kita harus bergerak sudah untuk mendukung demi kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua, mudah-mudahan paling tidak yang di Studio 2 TVRI ini juga tumbuh kesadarannya lagi ya untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Karena apa yang kita rasakan dan kita nikmati hari ini bukan milik kita tetapi milik anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.